Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda sekalian selalu mendapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya. Pada pertemuan kali ini, Sujuko Channel akan membahas berkenaan dengan gaya gerak listrik induksi ya. Bagaimana persamaan dan lain-lainnya penerapannya. Semoga bisa membantu Anda di masa pandemik ini sehingga tidak terjadi defisit kompetensi. Baik, mari kita mulai. Sebelum belajar, saya harap Anda sekalian fokus ya, sehingga nanti apapun yang kita pelajari menjadi mudah ya. Kita akan gunakan analisis-analisis sederhana ya, sehingga Anda sekalian mendapatkan kemudahan. Semoga upaya kita selalu dinilai ibadah. Semoga kita bisa membahagiakan diri kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan orang-orang yang mencintai kita, bahkan membahagiakan orang-orang yang belum mencintai kita. Ya, pada kesempatan ini marilah kita mulai pembelajaran sebagai berikut ya. Baik, nah, kita kasih misalkan GGL induksi ya, kayak gerak listrik induksi gitu ya. Baik, dari percobaan sebelumnya ya, secara virtual ya, menggunakan pad, yaitu di Faraday's Law atau hukum Faraday ya, Anda sekalian sudah coba ya, bagaimana menggunakan kumparan yang kecil dengan kecepatan yang pelan dibandingkan dengan kumparan yang banyak atau besar dengan kumparan yang kecepatan tinggi gitu, sehingga yakin Anda sudah mendapatkan gambaran secara sederhana ya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan kalau kumparannya sedikit, bergeraknya pelan seperti apa, kumparannya sedikit bergerak cepat seperti apa, magnet batangnya. Jika dibandingkan dengan kumparan yang lilitannya banyak, bergerak lambat, dan lilitannya yang banyak bergerak dengan cepat. Ya, pasti intuisi Anda sekalian bicara, oh berarti seperti ini. Oke ya. Baik, kita simpulkan dari apa yang sudah kita lakukan semua bersama-sama gitu ya, bahwa besarnya GGL induksi ya, GGL induksi terlihat dari apa, yaitu lampu yang menyala terang atau redup, atau pada saat di jarum ya, beda potensial, potensialnya bergeraknya jauh atau dia bergeraknya simpangannya tidak jauh gitu ya, dari titik nol. Anda sekalian bisa simpulkan bahwa besarnya GGL induksi bergantung pada apa dia? Lajunya ya. Jadi kecepatan magnet batang mempengaruhi ya. Laju, perubahan flux ya, dan banyaknya lilitan pada kumparan. Ya, Anda sekalian ketika kumparannya lebih banyak sama kumparan yang sedikit dengan laju yang sama, pasti lampunya nyalanya lebih terang yang kumparannya banyak. Begitu juga bagaimana dengan lajunya, kalau dia bergeraknya lambat sama yang cepat, pasti nyala lampunya akan lebih terang yang cepat, begitu ya. Nah, secara matematis bisa dituliskan seperti ini, bahwa GGL induksi E-nya sama dengan gitu ya, min D flux per dt. Nah, gitu ya. Minus ini nanti kalau ditanya besarnya bisa dihilangkan. Ini karena hukum Lenz ya. Oke. Kapan kita pakai ini? Kalau nanti di permasalahan atau tantangannya atau soalnya yang Anda dapatkan adalah soal-soal yang berupa turunan fungsi ya. Jadi ini tinggal turunkan saja. Bagaimana kalau dia tidak fungsi? Maka persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk begini. Minus N delta flux per delta T. Nah, ini perubahan fluxnya ya. Misalkan awalnya 10 menjadi 30, berarti delta fluxnya 20. Pada saat T1 sampai T3 berarti delta T-nya 2 gitu ya. Anda sekalian, ini sekali lagi hukum Lenz ya.
menyatakan negatif ya. Tapi nanti dalam perhitungan boleh juga dihilangkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, ini di less ya. Nah, gitu ya tanda negatifnya. Oke, sekarang kita mau lanjutkan bagaimana kalau kita mau menghubungkan GGL induksi pada kawat dalam medan magnetik gitu ya. Jadi GGL induksi yang ditimbulkan kawat yang bergerak di medan magnetik gitu. Oke, sekarang misalkan kita punya gambar seperti ini. Oke. Nah, ini buat ngeceknya. Ini misalkan ada kawat yang bisa digerakkan, maaf. Nah, saya buat seperti ini, bisa digerakkan ke kanan ke kiri gitu ya. Ini misalkan R-nya, hambatannya bisa berupa lampu dia. Ini misalkan induksinya dia, kalau tandanya silang ini berarti cross, ini masuk ya, masuk ke bidang atau ke depan Anda sekalian, berarti ke utara gitu ya. Ini B-nya begitu. Kalau ini bergerak ke sebelah sini dengan kecepatan V ya, maka Anda sekalian langsung bisa tentukan gaya lorennya adalah berkebalikan gitu ya. Ini untuk mempersingkat pemahaman Anda ya. Analisisnya nanti tidak sederhana ini, tapi ini untuk menyederhanakan. Anda bisa tuliskan ini V-nya ke kanan, berarti F-nya ke kiri. Ketika ini bergerak kanan, maka F-nya ke kiri. Dengan menggunakan tangan kanan kalian gaya loren, maka I-nya Anda sekalian bisa simpulkan I-nya akan bergerak ke atas. Nah, berarti ini akan memutar ke sini ya. Nah, ini I-nya. Ini bergerak ke sini. Nah, memutar seperti ini. Ya. Gunakan tangan kanan Anda. Bagaimana ketika Anda B masuk gaya lorennya ke kiri, maka I-nya dia ke atas. Oke, silahkan didemokan ya, dipraktekkan sendiri. Oke. Nah, ini seperti apa dia kalau kita mau lanjutkan ya, kita buat persamaannya. Di gaya loren Anda sekalian punya bahwa F sama dengan B kali I kali L ya. Oke, gitu. Ini ketika dia bergerak berarti dia ada usaha ya. Dia bergerak berarti jaraknya berubah kan gitu ya. Misalkan dia bergerak sampai sebelah sini gitu ya, jaraknya berubah. Berarti ada usaha sebesar V sama dengan F kali S gitu ya. Karena ini negatif melawan gitu ya. Sehingga F-nya kita bisa ganti, F ini untuk masuk ke sini substitusi bahwa W-nya sama dengan minus BIL gitu ya kali S. Nah, sudah dapat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembangkan lagi. Bagaimana kalau ini kita hubungkan? Kita akan mencari berapa GGL induksinya ya, yang didapat dari keadaan seperti ini ya. Ilustrasi seperti ini. Maka ini W-nya bisa kita tuliskan gini. Gitu ya. Kita punya W di SMP ya, energi listrik itu VIT gitu ya. Oke ya. Nah, V-nya ini itu sama dengan GGL, berarti W-nya bisa dituliskan nah gitu ya. Oke, paham? Berarti kita punya W ini kan sama mana? Ini kan. Nah, gitu ya. Jadi W yang sebelah sini nanti ini berarti sama nilainya sama ini ya. Berarti kita bisa tuliskan lagi, gimana dia? Kita tuliskan bahwa E gitu ya, E-nya, oke, I kali T gitu ya, W yang ini sama dengan gitu, min B kali I kali L kali S. Nah, gitu. Oke, paham sampai sini? Jadi W di sini ya, energi listriknya sama, maka bisa kita samakan, tuliskan. Ya, ini sama-sama I, kita bisa coret. Maka E-nya bisa kita tuliskan sama dengan minus gitu ya, B kali L kali S per T gitu ya. Ini T-nya pindah, kali jadi bagi. Sehingga E-nya bisa dituliskan sama dengan minus B kali L kali V. Dari mana V-nya? V adalah S per T.
Oke, paham? Oke ya, nanti dicoba sendiri gitu ya. Jadi fisika itu indah kalau kita mau turunkan ya. Kita turunkan saja persamaannya, maka dia akan jadi persamaan-persamaan yang sederhana. Oke ya, E-nya GGL, induksi ya, volts, B-nya apa dia? Induksi magnet ya. L-nya panjang kawatnya dalam meter, V-nya kecepatan meter per sekon ya. Ini Weber per meter persegi. Gitu ya, dikonversi dulu baru dimasukkan. Ya, selanjutnya nanti kita akan turunkan berapa besar gaya Lorentz yang timbul ya, selain menggunakan persamaan B kali I kali L ya. Oke. Berarti nanti Anda sekalian bisa lanjutkan ya persamaan ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita analisis lagi dari gambar yang sudah ada di GGL induksi, misalkan kita gambarkan lagi gitu ya. Biar nanti analisisnya jelas. Ini ya gambarnya ya. Oke, di gambar awal begini dia. B-nya. Oke. B-nya kita buat masuk ya. Baik. Ini R-nya ya. Oke, ini V-nya di gambar awal begini, berarti F-nya di sini. Ya. Dari tangan kanan gaya Lorentz, maka I-nya ke atas, ini bergerak ke sini, ya, berputar gitu ya. Nah, karena ini kawat ya, gabungannya. Oke. Baik. Oke. Ya, sekarang kita mau turunkan berapa F-nya ini. Ya. F-nya ini gayanya ya, ini kecepatannya gitu ya. Baik, kita punya, sekarang kita turunkan lagi bahwa F sama dengan B kali I kali L. Nah, Anda sekarang sudah punya ya. Ya. Ini Anda punya ini. Nah, bahwa E-nya, GGL E-nya sama dengan I kali R ya. V sama dengan I kali R. Ya, hukum Ohm ya, Anda sekalian punya. Maka I-nya bisa dituliskan E per R. Nah, gitu ya. I-nya ini kita ganti nih sama ini ya, kita substitusi. Maka F-nya akan sama dengan B dikali E per R dikali M. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini. Oke ya. Sekarang GGL-nya bisa kita tulis di persamaan awal ya. BLV kan ya. Maka F-nya kita tuliskan B dikali E-nya diganti BLV per R dikali L. Nah, sehingga F-nya akan sama dengan tuh ya, ini E-nya kita ganti ini. Oke, paham? Oke, pelan-pelan dianalisa ya. Sehingga ini bisa kita kalikan B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Nah, ini ya. Jadi R-nya ini hambatannya ya, besarnya hambatan. B-nya induksi magnet, L-nya panjang kawatnya, V-nya kecepatan dia bergerak kawatnya, F-nya adalah gaya ya, gaya Lorentz-nya. Baik ya, gaya yang diberikan gitu ya untuk menggerakkan dia. Ya, itulah penurunan persamaan bagaimana kita bisa menari dengan matematika ya. Jadi fisika itu nanti indah ya, nggak ada yang sulit. Kalau semua orang tahu begitu indahnya fisika, pasti mereka pada suka ya. Termasuk Anda sekalian yang sekarang menonton channel ini ya. Ya, semoga bisa membantu pemahaman Anda. Baik ya. Nanti kita lanjutkan ya, tapi kita untuk pertemuan pertama kali ini silakan dipelajari nanti di sini ya. Ada Soja nanti untuk memperjelas pemahaman Anda sekalian. Terima kasih. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesuksesan dan kesempatan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.